Bicara mindset ini sesuatu yang tidak kelihatan, tidak tampak memang, tetapi inilah akhirnya yang menjadi pondasi orang itu bergerak karena dia di bawah alam sadar. Kadang sering dengar gitu kan, orang action itu tergantung dari apa yang diyakini di dalam pikirannya. Nah, kita pernah belajar ada 60.000 kata-kata yang berputar setiap hari di kepala kita. Bayangkan, ada dari 60.000 kata-kata itulah keputusan-keputusan yang kita buat. Nah, itulah jadi kondisi kita sekarang ini hasil keputusan kita yang lalu. Nah, maka teman-teman jangan anggap remeh memang nih. Pelan-pelan. Kemarin saya pernah menyampaikan lagi. Jadi yang membuat orang akhirnya bisa berbeda di antara yang lain tuh karena ini pola pikirnya. Nah, perbaiki mindsetnya, berubah nasibnya. Nah, tentunya ini menjadi salah satu faktornya ada tetap sunatullah. Jadi kalau teman-teman, masa kita ditentukan, bang, bukankah Allah semua yang ngatur kita? Betul, sudah ada takdir segala macam. Tetapi sunatullahnya, ikhtiarnya tetap harus dilakukan oleh manusia. Kan surah Ar-Ra'd ayat 11, ya, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau tidak dirubah oleh dirinya sendiri. Nah, ini mindsetnya teman-teman. Nah, maka yang pertama harus kita perbaiki adalah mindsetnya. Baru perbaiki strateginya. Kalau kita buat strategi bagus-bagus pun, pola pikirnya tidak benar, maka strategi itu tidak maksimal dijalankan. Karena teman-teman, kalau sudah mindsetnya benar, strateginya itu akan ngikut. Mental orang sukses itu tidak jatuh saat diremehkan, ya. Percaya kepada kemampuan diri dan yakin akan meraih sukses. Maka kalau kita lihat di pondok ini, dari 7 culture itu yang pertama adalah percaya. Percaya ini yakin, kawan-kawan. Tentunya yang pertama, percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Nah, maka ini modul-modul yang ke depan tidak akan canggih-canggih. Kita akan mengulang lagi belajar tentang rukun iman. Harapannya ketika teman-teman SPA, santri ngelotok nanti materi tentang itu, bisa ngajarkan kepada para donatur, kepada orang-orang baik yang membersamai kita. Karena teman-teman, menurut kita tuh materi yang remeh-temeh, tetapi bagi orang-orang yang tier 4, tier 3, maksudnya yang baru belajar Islam, itu adalah ilmu yang luar biasa. Nah, ya, kalau tak percaya, coba teman-teman bikin tes gitu ya, sosial eksperimen. Tanya orang tentang rukun iman. Bisa jadi banyak yang tidak tahu. Urutannya apalagi, tidak berurutan pun biasa ada yang tak hafal, kawan-kawan. Nah, ya, silakan nanti dibuat kalau tak percaya. Maka hal-hal yang basic lagi terus kita buat, akan kita ajarkan. Jadi mindset ini yang penting. Mindset ini namanya pola pikir ya kawan-kawannya. Mindset itu pola berpikir. Nah, mindset yang pertama yang harus ada pada diri kita, jika ingin menjadi yang terbaik, jangan berpikir dan bertindak seperti mayoritas orang. Nah, nih, kemarin kita dapat sebuah pembelajaran ya. Kita ada acara setiap Ahad itu ya, namanya Ahad Bahagia. Nah, biasa yang lain pada bertanya. Kemarin alhamdulillah ada Ustadz Azmi, Bang Azmi. Saya mau berbeda, Ustadz. Kalau orang bertanya, saya mau jawab pertanyaan. Nah, ya, itu sedang mempraktekkan mindset ini. Kadang kita tak pede untuk menjadi yang berbeda karena dianggap norak lah, tidak ngikuti tren lah gitu ya.
Jadi 2020 itu juga menjadi titik balik kawan-kawan, ketika dulu kami saya sama ABN ya, yang namanya corporate pada umumnya seperti perusahaan gitu ya. Ketika dapat insight merubah culture dari perusahaan menjadi pondok, itu sesuatu yang baru. Tetapi siapa nyangka tindakan yang berbeda atau keputusan yang berbeda kita ambil di 2020, sekarang baru terasa. Bahkan sekarang pelan-pelan menjadi tren yang baru. Orang pada berbondong-bondong untuk merubah bagaimana ayat perusahaannya berubah menjadi spiritual company. Ya, tak mudah memang. Bayangkan perusahaan yang biasanya tidak ada aturan ditambah aturan baru. Kita mulai dari pekan depan, kata ABN waktu itu, ada kajian ba'da subuh. Malah yang paling pertama protes ya teman-teman HRD. Macam mana ngitungnya bang? Kan kita masuk kerja jam 8 bang, ini disuruh masuk jam 5. Bayangkan lah tuh. Nanti tanya Kak Despi. Kak Despi dulu paling protes juga ke saya. Macam mana bang? Ya gitu. Kita adakan one day one juz, baca Quran 1 hari 1 juz. Nah itu cukup menantang kawan-kawan, sesuatu yang baru. Nah tetapi itu pelan-pelan sekarang menjadi salah satu kekuatan yang kita narasikan karena kita sudah praktek duluan kawan-kawan. Maka jangan takut untuk berbeda selama itu benar. Kalau berbeda salah, itu tidak boleh. Nah, nanti malah melenceng dia. Oke, yang pertama apa? Pertama ingin menjadi yang terbaik. Yang kedua, berbeda. Jangan berpikir dengan kebanyakan orang. Nah, kemudian yang kedua, tak terasa dah mau jam 6. Yang kedua, tanamkan dalam bawah sadar kita, semua hal bisa dipelajari dan ditraining. Kalau sebagai leader berpikirnya, semua bisa ditraining kok. Nah kalau kita juga jangan punya mental block. Mental block tuh kalah sebelum bertarung. Mau maju ke depan tuh banyak yang dipikirkan, padahal maju ya. Gitu. Gitu. Cun. Bahasa Sambasnya tuh cun. Cun itu apa ya? Don. Demam panggung. Kita suka memikirkan sesuatu yang belum tentu juga terjadi kan? Kalau gini nanti gimana. Padahal jalan ya. Ya. Insya Allah semua hal bisa dipelajari. Banyak di pondok ini yang kita awal-awalnya tidak tahu keilmuannya. Action aja dulu, Allah yang datangkan orang yang mempelajarinya, orang yang datangkan orangnya. Nggak ke dulu buat kutab tuh sama Ustadz Aldo. Baru sebelum buat kutab, tolong cari referensinya Ustadz. Nggak tahu juga Ustadz Aldo tuh. Sampai akhirnya kita dikirimkan orang yang pernah mengabdi di kutab Al-Fatih sekian tahun, Ustadz Aziz kan. Nggak ada tahu kita. Itu skenarionya. Tak ngerti fundraising, datangkan Bang Icat. Tak ngerti keuangan, datangkan Bang Freddy. Kan? Semuanya pelan-pelan. Mau ngurus kampus, datangkan Ustadz Bang Heri. S2 dah. Alhamdulillah pelan-pelan. Belum ada yang ahli tahsin, didatangkan Ustadz Andri. Nah sekarang tinggal kita upgrade ya, dimintanya nih. Apa yang kita perlukan? Ayo, perlukan kawan-kawan. Jangan takut untuk nyampaikan, untuk mimpi. Datang nanti dia insya Allah. Ya, seperti itu. Kemarin ABN ngasih kabar ke saya, insya Allah tanggal 15 sampai 17 ini banyak tokoh-tokoh penting akan datang. Salah satunya ada Elang Gumilang. Elang Gumilang ini inspirator saya kawan-kawan di 2010 dulu. Waktu dia lagi naik-naiknya bikin properti itu loh. Bikin properti untuk orang-orang yang susah tuh. Ngapa sangka tak pernah diingat-ingat 10 tahun. Udah jadwalkan akan datang juga ke Ismu Yahya ya.
Semoga nanti kita bisa belajar dengan orang-orang yang luar biasa itu. Ah? Oh ya, jangan kita sebut-sebut, takut ada gumilangnya ya. Nah ya, oke. Yang ketiga, ini mindset nih. Ini mindset yang coba saya paparkan kawan-kawan. Nah, uang itu bagus buat saya. Ini saya rangkum dari buku Scale Up. Buku Scale Up. Jadi kebetulan kita waktu itu lagi semangat-semangatnya mau naik level teman-teman. Baca buku Scale Up. Bukunya buku kitab kuning nih ya. Kitab kuning nih. Nah, nih dari Santara. Ini dulu cukup banyak merubah mindset saya ketika berpikir, oh, apa sih yang harus dilakukan ketika dulu mau bertumbuh baik di perusahaan maupun di yayasan. Nah, ternyata mindset kawan-kawan yang diperbaiki. Termasuk mindset ini. Uang itu bagus buat saya. Begitu juga kesuksesan. Ada enggak yang bilang kalau banyak uang itu bahaya. Nanti punya uang itu bisa berpoya-poya. Punya uang itu, nah itu kan itu mindset yang kurang tepat yang harus kita rubah. Yang negatif-negatif kita rubah jadi positif. Kalau saya punya uang, saya akan bangun masjid. Kalau saya punya uang, saya akan banyak sedekah. Sama enggak dengan yang sebelumnya tadi? Ya, beda kan? Saking ada yang traumanya. Jangan banyak-banyak uang bang, nanti begini lagi. Tuh suka anu tuh. Jadi ada peribahasa orang di kampung saya, nggak tahu di kampung yang lain. Inilah orang Melayu nih kata dia. Baru banyak duit sedikit dapat bini lagi. Benar kan Mas Rul? Benar kan? Mudah-mudahan ini mindset yang harus kita perbaiki ya. Ini sering kita dengar ya. Sering kita dengar. Walaupun ini gurauan sebenarnya. Ini gurauan. Tapi untuk mengatakan ini sesuatu yang harus kita luruskan. Begitu kawan-kawan. Tidak maksud untuk menyinggung. Karena tadilah apa yang kita dengar, apa yang sering kita lihat, itu tuh berpengaruh ke bawah alam sadar kita kan. Nah maka itu yang pelan-pelan harus kita kikis. Maka belajar mindset ini, dikit ya dia bergesernya tuh kawan-kawan. Hanya saya pernah baca 0,0 sekian persen dia bisa berubah dari yang setiap kita pelajari. Maka harus sering-sering. Nah harus kita rubah mindsetnya nih. Bahwa punya uang banyak itu baik kawan-kawan. Selama diarahkan kepada hal yang baik juga. Nah begitu juga dengan kesuksesan. Oke, ada 7 mindset salah nih, agak cepat. Yang keempat, hasil yang saya dapat bergantung pada perilaku saya. Nih, maka penting kawan-kawan untuk terus belajar tentang ilmu sosial masyarakat, tentang etika, bagaimana bersikap, ya, karena perilaku ini kawan-kawan mempengaruhi seperti apa kita di mata orang lain. Posisi kita saat ini ditentukan oleh sikap dan perilaku kita. Jadi bertindak itu tidak hanya benar dan salah, tetapi ada norma-norma yang harus kita perhatikan. Contoh misalnya, ketika ada majelis seperti ini, ya teman-teman, kalau mau keluar tidak enak langsung keluar, berarti kan kita sudah berpikir nih, oh ada etika dalam majelis, ada perilaku seperti itu ya. Kita bisa mengukur enak dan tidak enak, nyaman dan tak nyaman. Bukan asal nyaman di diri kita, nyaman di orang lain dah, seperti itu. Ada mempertimbangkan kepantasan. Nah seperti itulah. Ini perilaku kawan-kawan, sikap yang harus dipelajari. Kemudian yang kelima, ini yang sering saya sampaikan, ambil tanggung jawab pribadi. Kalau antum mau muncul ke permukaan, ambil tanggung jawab lebih. Jangan menyalahkan. Ya, no blame. Nah, ini juga salah satunya. Ambil tanggung jawab pribadi.
dikasihkan amanah A, kalau bisa A plus, A tambah B, gitu. Insya Allah kawan-kawan, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ya orang yang berbuat lebih. Kalau kita kebanyakan kan ngeluh kan, saya gila nih, ada event, nah mulai teman-teman anak IO kan, kita gila nih, tengoklah ya. Insya Allah. Bang Rizky mana ya? Long kelihatan. Udah nyampe Bang Rizky? Belum ya? Hari ini kah? Oke. Insya Allah nih angkatan 1 tuh teman-teman, orang-orang yang berani ngambil tanggung jawab lebih dengan segala keterbatasan di pondok ini. Tuh banyak, ada Kak Lilis di sini, ada Bang Rizky, ada Kak Fatin. Wajar kalau teman-teman kita sekarang, kakak-kakak kita ini punya kemampuan lebih dibanding teman-teman, karena mereka mau ambil tanggung jawab pribadi di kondisi yang terbatas waktu itu ya. Kemudian yang keenam, no ex, apa dia bacanya nih? No excuse. Jangan banyak alasan. Karena yang paling mudah itu beralasan. Yang mudah tuh menyalahkan orang lain tuh tadi kan, menyalahkan orang lain, beralasan, banyak alasannya, A, B, C. Kalau tak bisa, yang paling nyaman itu kan punya alasan kan. Ngapa tak ada selesai? Itulah bang, banyak kerjaan saya nih bang, begitu. Semakin banyak kita buat alasan kawan-kawan, semakin tak jadi dia. Ya. Yang penting-penting ya mau sampaikan. Baru yang terakhir, selalu berpikir kaizen. Berpikirlah, hari ini lebih baik dari kemarin. Berpikir besok lebih baik daripada hari ini. Berpikir harus ada perbaikan yang terus menerus. Kaizen namanya ini, ada perbaikan terus menerus kawan-kawan. Kalau menghafal berarti harus ada tambahan hafalan terus menerus ya. Kalau di dalam organisasi kita, perbaiki terus apa yang kurang. Dalam diri kita juga seperti itu, apa yang kurang terus diperbaiki. Ini namanya continuous improvement ya. Insya Allah kalau teman-teman lakukan ini, tanpa sadar sekian tahun nanti, kok bisa juga saya di posisi ini ya. Nah gitu loh. Insya Allah. Jadi tidak ada yang instan, tidak ada. Semuanya berproses. Bicara mindset, ini juga materi lama ya. Ada dua. Ada yang kita kenal dengan fixed mindset dan growth mindset kawan-kawan. Fixed mindset ini ciri-cirinya nih kita tampilkan ada 8. Yang pertama, suka menghindari tantangan. Dia mau aman ya, main aman. Tidak suka perubahan. Ada perubahan dia komen, apa gini berubah gini, kena nyaman dah posisi sekarang nih. Selalu mencari alasan. Tuh tadi ya, cari alasan. Melihat peluang sebagai masalah. Saat orang yang growth mindset berpikir, wah keren nih, ketika Bang Ican kita tantang buat event apa lagi nih Bang Ican yang ada hubungannya dengan visi misi di Agustus ini. Kalau orang lain berpikirnya, apa lagi ini masalah. Tapi Bang Ican bilang kita akan adakan hataman wisuda 1000 orang yang kita berantas buta huruf Quran. Insya Allah hari ini silakan santri semua ikut ya. Teman-teman yang mau ikut TFT, training for trainer, ikut hari ini ya. Ini bisa menjadi salah satu senjata kita yang ada di ekosistem ini kawan-kawan, yang ada di keluarga besar Sidak. Ketemu orang yang tidak bisa baca Quran, oke.
bisa langsung kita tuntaskan. Ah begitu. Kayak apa namanya ya? Kalau tabib tuh ada orang sakit sehat. Nah, kita punya senjata juga di sidak ini. Minimal menguasai modul Sakifat. Ketemu orang tidak bisa baca Quran, kasih buku Sakifah, ajarkan, bisa tuntas. Karena tidak bisa mengharapkan Bang Ustadz Adim. Ustadz Adim aja sekarang di Singkawang kata ada 13 titik keliling. Mabuk nanti dia mau keliling Kalbar. Nah, harus bagi tugas. Ada 14 kabupaten kota. Kalau mau menyelesaikan Kalbar aja, kalau satu kabupaten satu orang, demam. Benar. Nah maka harus banyak nih. Ya, semoga target Bang Ican 1000 yang akan kita wisuda nanti di 17 Agustus tercapai. Melihat peluang sebagai masalah, itu baik mindset, harus dibalik. Nah, peluang itulah yang harus ditangkap. Tidak bisa dikritik, suka dengan zona nyaman, merasa setiap usaha yang dilakukan adalah sia-sia, berhenti belajar setelah lulus sekolah. Nah ya, ngapa tak belajar? Was saya dah bang, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, datang pondok ingin saya suruh belajar lagi. Hatam saya dah tuh. Iya, masalahnya itu praktekkan berapa banyak atau lebih banyak lupanya kan? Oke. Sip, lanjut. Terakhir, growth mindset ciri-cirinya: 1. Menyukai tantangan, siap menerima perubahan, selalu mencari solusi, melihat masalah sebagai peluang, siap belajar dan siap dievaluasi, anti zona nyaman, kegagalan adalah pembelajaran, sekolah sebenarnya setelah lulus sekolah. Dunia nyata sesungguhnya itu ketika kita terjun ke masyarakat, bukan saat kita ada di lembaga sekolah. Ini kawan-kawan, silakan dipoto, di screenshot aja biar cepat mencatatnya. Sadarilah bahwa untuk mendapatkan hasil yang baru, teman-teman harus mempelajari hal baru, menemukan cara baru, bukan cara batu ya, menambah skill baru dan seterusnya. Belajar ilmu baru, belajar skill baru, berpotensi mendapatkan rezeki baru. Ya insyaallah. Seperti itu kawan-kawan. Semoga kita terus bersemangat untuk menambah ilmu-ilmu baru ya. Tentunya praktek jauh harus lebih penting daripada menambah ilmu. Nah maka harus berimbang, praktek kita harus lebih banyak memang, karena kita ini levelnya bukan lagi pembelajar atau pelajar seperti anak-anak SD, SMP, dan SMA. Nah, bagaimana salah satu cara supaya belajar semangat bang? Pelajarilah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, itu kemarin pesannya. Bagaimana semangat baca buku bang? Carilah buku sesuai dengan apa tantangan yang kawan-kawan hadapi, atau sesuatu yang teman-teman pengen capai. Insya Allah itu menjadi semangat. Demikian kawan-kawan, jam 6:10 sudah tanpa terasa. Semoga kita bisa memperbaiki mindset kita, sehingga ini menjadi modal terus untuk kita bertumbuh. Saya doakan yang punya impian, yang punya hajat, Allah mudahkan impian dan hajatnya, Allah kabulkan segala cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik datang dari pribadi. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.